Demokrasi yang kuat lahir dari keadilan dan kesetaraan. Setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak yang sama dalam proses demokrasi. Di tengah keberagaman, keyakinan dan identitas di Indonesia, terdapat kelompok masyarakat yang kerap luput dari perhatian, penghayat kepercayaan. Mereka adalah bagian sah dari negara ini yang hak konstitusionalnya wajib dijamin dan dilindungi. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Grobogan berkomitmen memastikan penyelenggaraan pemilu yang inklusif, adil, dan bebas dari diskriminasi. Pengawasan tidak hanya soal prosedur, tetapi juga tentang keberpihakan pada hak setiap warga negara. Berangkat dari semangat tersebut, Bawaslu Kabupaten Grobogan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan riset tentang penghayat kepercayaan dalam konteks kepemiluan. Riset ini bertujuan untuk menggali realitas di lapangan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi penghayat kepercayaan, serta merumuskan rekomendasi penguatan kelembagaan pengawasan pemilu yang lebih responsif dan inklusif. Data dan temuan riset menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pengawasan berbasis bukti. Data tidak sekedar asumsi, tetapi berangkat dari suara dan pengalaman nyata masyarakat. Salah satu aliran kepercayaan yang berkembang di Kabupaten Grobogan adalah Sabto Dharma. Aliran ini mengajarkan 7 kewajiban utama manusia dalam menjalani kehidupan yang menekankan pada kesucian batin, kejujuran, pengendalian diri, serta pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi penghayat Sabto Dharma, kehidupan dijalani dengan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Selamat siang, salam waras buat warga Sabto Dharma. Mewakili semua penghayat yang ada di Kabupaten Grobogan. Kebetulan saya selaku penghayat penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Sabto Dharma. Perlu saya sampaikan di sini asal-usul Sabto Dharma. Sabto Dharma adalah suatu ajaran menyembah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana ajaran tersebut awal mulanya diterima oleh Bapak Harjo Sapuro. Beliau beralamat di Jawa Timur, tepatnya di Sapare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Memang ajaran Sabto Dharma sejak dulu sudah ada, Bu. Mulai tahun 1952 sudah ada ya, ajaran tersebut. Namun ajaran tersebut hanya khususnya sujud aja. Setelah adanya perkembangan zaman tahun 1953 juga ada wahyu juga, itu namanya wahyu rajut. Kemudian wahyu yang ketiga pada tanggal 12 Juli 1954 di situ ada wahyu lagi, yaitu namanya wahyu simbol pribadi Wartuju dan Setanti. Maka mulai tahun 1954 sudah dinyatakan ajaran Sabto Dharma, karena di situ ada simbol yang berbentuk belah ketupat, itu ada tulisan Sabto Dharma Nafsu Budi Pakerti. Itu ada suatu terjadinya manusia gitu. Yang jelas warga Sabto Dharma itu adalah warga yang telah mengikuti sujud dengan secara Sabto Dharma. Cilo sedakat menghadap ke timur, mengucap Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Disujudan, kemudian dia mengucap Yang Maha Suci, sujud Yang Maha Kuasa, Yang Maha Suci, sujud Yang Maha Kuasa, Yang Maha Suci, sujud Yang Maha Kuasa. Kemudian duduk lagi, digedungkan lagi sampai berulang-ulang kali, Bu. Semar itu melambangkan juga roh suci kita, anak iso kok Semar. Semar adalah sebagai contoh momong, pamomong. Kalau bisa jadilah seperti Semar. Walaupun Semar itu paribasannya pembantu, jadi sifatnya bagus sekali, Bu. Bagus sekali dia. Kalau bisa hidupnya tinggal laku seperti Semar. Cuma itu juga lambang, bukan Semar untuk disembah dia. Ya. Biasanya orang apa? Sabto Dharma nyembahi Semar. Semar bukan jutu, Semar itu roh suci kita seperti Semar itu. Untuk keberadaan Sabto Dharma di lingkungan sini, Bu, ya, sampai saat ini tidak ada gejolak, tidak ada permasalahan. Karena apa? Masyarakatnya sudah banyak yang tahu, oh ajaran Sabto Dharma, ajaran seperti ini. Yang jelas
Bapak Ibu semuanya sebagai warga Sabto Darmo, nggih. Asal wewarah 7 itu diamalkan, dilaksanakan, nggih. Karena itu pegangan kita hidup sehari-hari itu wewarah 7 itu. Nggih. Asal wewarah 7 itu diterapkan, diamalkan sesuai apa yang telah diamankan, yakin kita di mana-mana tidak ada permasalahan. Monggo untuk kegiatan ini disampaikan ke masyarakat luas biar tidak ada permasalahan contohnya mencurigai ya. Ajaran Sabto Darmo di sana. Berarti Ibu kan sudah memahami ini, berarti Ibu bisa menyampaikan ke masyarakat yang lain. Kedua, kami mohon, kami harap kepengurusan baik itu ketua dan sebagainya, kerjalah yang semaksimal mungkin, kalau bisa kerja yang jujur, ikhlas, kemudian profesional. Kalau sudah dilandasi jujur, ikhlas, ke depannya tidak ada permasalahan, jelas Bu, itu. Mudah-mudahan anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan apa yang kita sampaikan untuk memahami. Mohon maaf ya, ini dari saya selaku perwakilan dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Grobogan. Khususnya saya mewakili dari Sabto Darmo. Kebetulan saya juga warga Sabto Darmo, apalagi saya ditunjuk, dituakan di Kabupaten Grobogan. Maka dari itu kita ya kalau bicara kalau apa ya harus berhati-hati. Yang jelas orang yang sudah dituakan justru itu berhati-hati Pak. Ya, itu yang bersakian. Aliran kepercayaan berikutnya adalah topeng mas. Aliran ini menanamkan nilai pengendalian diri, kesadaran batin, dan perilaku hidup yang berbudi luhur. Penghayat topeng mas meyakini bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga harmoni baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Perkenalkan, saya Adi Rusidiansah, sekaligus Ketua DPK Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Grobogan. Dan di sebelah saya, istri saya sekaligus sebagai Bendahara DPK HPK Kabupaten Grobogan. Ketika ada orang bertanya, Mas, kepercayaan itu apa sih? Kemudian setelah saya jelaskan itu kapitayan, kawruh Jawa atau kejawen kalau orang bilang. Oh alah, lah mereka ternyata baru tahu seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari tradisi kita orang Jawa itu kan wayang. Di situ ada perang Bratayuda, ada Pandhawa Lima. Itu memang sejarah fakta, dan itu di saat kerajaan Majapahit itu pun juga sudah ada ditulis oleh seorang resi dalam lontar yang mana semuanya itu selama ini tersimpan di Leiden Belanda. Akhirnya di sini saya mencoba untuk bertanya kepada Tuhan di Paratan. Duh Gusti, sebenarnya dulu kehidupan dunia ini seperti apa? Aturannya seperti apa? Setelah saya itu maneges dengan Tuhan, karena memang setelah saya bertanya pada lingkungan sekitar tidak ada yang istilahnya notabene itu menjawab apa yang menjadi harapan saya. Kemudian di situ terjawablah bahwa memang semuanya itu adalah rentetan dari skenario saya. Tuhan bilangnya seperti itu. Jadi memang semuanya itu adalah paugeranku, aturanku. Dibaratkan film itu sutradaranya saya. Pemainnya adalah manusia-manusia itu sendiri. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sebenarnya adalah bukan barang yang baru. Memang diakui oleh pemerintah itu tahun 2016 melalui putusan MK nomor 97. Itu pun juga masyarakat kepercayaan yang pada waktu itu masih ber-KTP dari 5 agama yang ada, itu mereka tetap ritualnya itu tetap kepercayaan gitu, karena memang itu aturan negara di mana kita harus ber-KTP dan harus kolom agama itu harus diisi sesuai dengan agama yang diakui, karena pada waktu itu kepercayaan belum diakui. Dan di 2016 itu meskipun sudah ada putusan MK, itu masyarakat kepercayaan itu masih enggan, masih takut atau bagaimana, masih penuh tanda tanya. Kemudian tahun 2022 beliau Bapak Presiden Joko Widodo itu kalau nggak salah mengeluarkan keputusan presiden kalau nggak salah bahwa
hak dan kewajiban, konstitusi dan lain sebagainya, warga penghayat kepercayaan itu memiliki hak yang sama dengan agama-agama yang lain. Disetarakanlah mulai tahun 2022 ini, orang-orang kepercayaan yang pada waktu itu masih ber-KTP 5 agama yang diakui mulai merubah kolom agamanya. Mulai berani setelah ada statement atau kepres dari Presiden Bapak Jokowi Widodo pada waktu itu. Jadi jelas sekali berkaitan dengan demokrasi, karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu juga bisa dipermudah lagi pemahamannya, itu mewayu hayuning bangsa lan negara, mewayu hayuning diri, ya diri kita sendiri, dan mewayu hayuning bawono itu alam semesta. Jadi kita menjaga alam semesta, menjaga kedaulatan bangsa dan negara, juga diri kita sendiri, harga diri kita sendiri. Terus lalu di sini berkaitan dengan dari Bawaslu, berkaitan dengan demokrasi, berkaitan dengan tugas dan wewenang Bawaslu. Apakah ada kaitannya dengan ajaran, nilai-nilai ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Jelas ada, secara tidak langsung. Karena apa? Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sini sudah diperkecil oleh para leluhur agar mudah diterima dan dipahami oleh kita, yaitu melalui Pancasila. Dan kebetulan juga para pendahulu kita, pendiri-pendiri bangsa, juga ada penafsiran. Dulu ada P4 dari pedoman pengamalan Pancasila itu dan lain-lain sebagainya. Itu dulu kalau saya SD suruh menghafal. Jadi ajarannya di situ, karena Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia, juga sekaligus sebagai pandangan hidup, dasar hukum dari segala sumber hukum itu adalah acuannya Pancasila. Maka sudah barang tentu jelas berkaitan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dengan kita bernegara, atau secara spesifik tugas dan wewenang dari Bawaslu Kabupaten Grobogan. Jadi istilahnya Bawaslu Kabupaten Grobogan yang namanya badan pengawas, mengawasi tujuannya apa? Supaya pemilu itu bisa berjalan dengan lancar, jujur, dan adil, sehingga bangsa dan negara Indonesia mendapatkan pemimpin yang betul-betul pemimpin yang diinginkan rakyat. Sedangkan yang namanya, mohon maaf, selama ini yang sudah berjalan yang kita ikuti itu kan banyak intrik, banyak problema, banyak permusuhan antara partai politik, menghalalkan berbagai macam cara politik uang dan lain sebagainya, agar apa? Tujuannya agar mendapatkan kekuasaan. Nah, di sini peran Bawaslu menurut saya sangat penting. Saya mewakili dari Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan organisasi yang ada di dalamnya, yang bernaung di dalamnya, termasuk Power Topengmas Kabupaten Grobogan, mempunyai harapan yang besar tentunya kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan agar Bawaslu Kabupaten Grobogan kedepannya itu tetap selalu berinovasi seperti sekarang. Kalau perlu lebih dan lebih memberikan akses manfaat informasi, jaminan keadilan atau kejujuran atau keterbukaan istilahnya dalam wewenangnya menjadi badan pengawas pemilu, agar pemilu itu di negara kita Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini bisa berjalan dengan damai. Jadi ke depan saya berharap lembaga badan pengawas pemilu Kabupaten Grobogan selalu berbenah, meskipun sudah menjadi yang terbaik, tetap mempertahankan prestasinya, pelayanannya, jaminan informasi dan lain-lain sebagainya, agar negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa mewujudkan cita-cita luhur pada pendiri bangsa yang dulu berjuang, yang dulu mengorbankan darah, tetesan air mata, harta benda, semuanya itu dilakukan demi anak cucu dan yang sekarang kita nikmati. Sastra Cendra merupakan aliran kepercayaan yang menekankan pencarian makna kehidupan melalui rasa, budi, dan kesadaran spiritual. Ajaran ini mengajarkan manusia untuk memahami dirinya sendiri sebagai bagian dari kehidupan yang lebih luas. Melalui laku spiritual dan kebijaksanaan hidup,
penghayat sastra Jendra berupaya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Kung sonten rahayu saking kula muji saking tlatah Dusun Bantar Kelurahan Menduran nggih menika saking keluarga penghayat kebudayaan Sastra Jendra Hayunerat Pangrwating Diyu Kabupaten Grobogan. Nuwun sewu badhe ngaturaken sedaya sejarah punapa ingkang dipunwastani Sastra Jendra Hayunerat Pangrwating Diyu. Inggih menika ilmu kerohanian saking nenek moyang ingkang sampun dangu. Inggih menika ilmu kadewatan nggih. Sastra Jendra niku dipun saged diwastani ilmu kadewatan sampun kina makuna. Sejarahipun kala rumiyin niku saderengipun agami punapa mawon mlebet teng Nusantara, nenek moyang Indonesia maupun Nusantara nggih khususnya Jawa yang memahami kebudayaan atau ilmu kerohanian yang namanya Sastra Jendra Hayunerat Pangrwating Diyu. Dan itu juga berjalannya waktu Sastra Jendra sendiri itu bisa dikerjakan atau dilaksanakan oleh golongan tertentu Pak. Golongan tertentu waktu itu masih lingkup keraton atau kerajaan. Karena memang Sastra Jendra sendiri belum familiar ke masyarakat ya. Jadi cenderung waktu itu yang mengerjakan atau yang menganut ilmu-ilmu Sastra Jendra itu dari kalangan kerajaan atau raja-raja. Setelah berkembangnya zaman atau waktu, di saat PB 10 Keraton Surakarta ya, Kasunanan Surakarta ya, itu sebagai pamangku ilmu Sastra Jendra Hayunerat berkembang di wilayah Keraton Solo. Nah, sehingga bisa merambah ke wilayah keraton bukan raja-raja saja atau keluarga bangsawan, tapi bisa merambah ke abdi dalam atau sederek sentono sanesipun. Nah, berikutnya setelah PB 10 itu surut atau sampun sedo tilar donya nggih, niku dangu Sastra Jendra kembali tidak tersiar lagi untuk ke wilayah luar nggih. Nah, setelah tahun 65-an kalau nggak salah nggih, cucu dari yang PB 10 yang namanya Romo Daru Sumodiningrat, Romo Daru Driyo Sumodiningrat, itu cucu PB 10. Di saat mengalami sakit atau gimana, itu dia punya wahyu wangsit, wahyu ya, ditemui sama eyangnya itu. Seakan-akan nyata bahwa si Romo Daru itu dielus, nembe sakit terus dibilang waras gitu ya. Dari awal situ Romo Daru Sumodiningrat itu sebagai sesepuh ketua Sastra Jendra Hayunerat secara nasional ya, itu mendapat wejangan dari eyangnya PB 10 itu untuk melakukan semedi di tempat-tempat yang sunyi yang seperti itu tadi, sehingga eyangnya PB 10 itu mewarisi wejangan ilmu luhur Sastra Jendra tadi kepada Romo Daru Sumodiningrat. Nah, setelah Romo Daru Sumodiningrat menerima wejangan atau sudah mendapatkan itu dari eyang PB 10, Romo Daru dari saat itu juga mengembangkan lagi di wilayah atau di lingkup Keraton Surakarta lagi. Nah, sejarah saat itu akhirnya di Keraton Solo itu semuanya berkembang mengenal ajaran Sastra Jendra lagi. Dan Romo Daru juga punya inisiatif hal ini dikembangkan atau diberikan ke wilayah luar keraton. Nah, sehingga kaum sudra atau rakyat biasa itu juga bisa menerima atau mengikuti wejangan itu yang tadinya memang khusus itu oleh bangsawan kalau kalangan atas ya, ilmu Sastra Jendra itu ilmu kadewatan. Nah, dari Romo Daru itu bisa memberi wedaran atau wejangan ke luar lingkup keraton. Dari situlah berkembang sampai dia ke Jakarta, berkembang ke Jakarta lagi, terus dari lingkup Solo keluar kerajaan atau keluar keraton, dari Solo sehingga ada generasi-generasi yang terdahulu yang sudah senior bahkan yang sudah wafat, akhirnya sampai berkembang ke Purwodadi juga. Jadi itu sifatnya universal. Jadi sekarang sudah tidak ada batasan bagi siapapun sebagai kesadaran orang Jawa yang ingin mempunyai atau ingin mengembangkan atau ingin menghidupkan menguri-nguri kebudayaan Jawa, dibebaskan untuk
mengikuti wejangan Sastro Jendro Hadjiningrat Pangeloting Diyu tanpa memilah dan memilih apapun latar belakang dan agamanya. Karena Sastro Jendro Hadjiningrat Pangeloting Diyu itu bukan agama, tapi Sastro Jendro sendiri di sini kedudukannya sebagai kebudayaan spiritual, kesadaran tentang hidup, bagaimana hidup ada permulaan dan ada akhiran. Untuk penghayat Sastro Jendro Hadjiningrat Pangeloting Diyu di dalam masyarakat, realita dan konflik saya rasa dan selama ini memang tidak pernah ada. Karena Sastro Jendro sendiri itu bukan sebuah agama, dan bagi pengikut atau penganutnya itu bisa mempunyai hak beragama yang baik itu tertera di dalam kependudukan atau KTP. Nah, apapun agamanya. Jadi untuk Sastro Jendro sendiri itu dalam realitanya fan-fan saja atau memang tidak ada masalah, karena Sastro Jendro sendiri menyikapi itu bukan sebuah agama, tapi pelaku kebudayaan spiritual. Jadi untuk masalah realita dan kendala-kendala di dalam masyarakat itu tidak ada masalah. Artinya apa? Untuk pengikut Sastro Jendro sendiri itu akan melakukan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagi saya pribadi, saya pemeluk Islam, saya juga melakukan ibadah dengan syariat Islam. Bagi teman-teman yang lain mungkin ada yang Katolik, ada yang apa, ya sesuai dengan ajarannya Katolik. Namun Sastro Jendro sendiri itu sendiri punya suatu kegiatan atau kegiatan spiritual yang namanya jamasan dan semaidi. Nah, masalah semaidi itu tidak bisa dijadwalkan atau sesuai kayak kita melakukan ibadah sholat di dalam agama Islam ya. Jadi kalau Sastro Jendro sendiri cara ibadahnya itu ibadah spiritual itu dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak memandang tempat dan waktu, karena mencari keheningan ya. Jadi nggak masalah untuk kendala realitanya Sastro Jendro sendiri di masyarakat. Saya pribadi dan selama ini tidak ada masalah apa-apa, karena Sastro Jendro sendiri tidak menekankan bahwasanya harus mengosongkan kolom di KTP itu non agama ya. Artinya nanti kalau seperti itu pemaksaan. Karena agama apapun hak setiap umat manusia. Karena ini kebudayaan beda. Jadi apapun agamanya, siapapun yang mau bisa mengikuti Sastro Jendro. Terus untuk pandangan ke depan dalam berpolitik dalam Sastro Jendro sendiri juga tidak ada perlakuan tersendiri atau diskriminasi biasanya ya. Karena memang secara perundang-undangan dalam negara memang sudah ada aturan-aturannya untuk memperlakukan setiap warga, bagi yang sudah mempunyai hak pilih pasti diberikan kan gitu, kecuali orang-orang tertentu mungkin kondisi ya. Jadi sebagai hak warga negara kan tanpa batas apapun agamanya, selagi sudah masuk ke usia punya hak pilih ya, secara otomatis terdaftar sebagai hak pilih, punya suara. Nah, dari sini tidak ada indikasi membedakan latar belakang agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh setiap warganya, nggak ada. Jadi dalam pelaksanaan pesta demokrasi, Sastro Jendro sendiri tidak pernah mendapatkan diskriminasi, baik itu dari lembaga pemerintah atau lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga yang lain. Jadi selama ini memang sesuai prosedur, tidak ada masalah. Jadi tidak ada perlakuan yang membedakan, semuanya bisa menggunakan haknya dengan baik untuk pemilu ya. Itu harapan saya pribadi dari Sastro Jendro untuk ke depan, dari Bawaslu untuk meningkatkan kapasitas kinerja dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu supaya lebih berhati-hati, lebih sigap lagi untuk bisa mencermati indikasi-indikasi atau temuan-temuan yang bagaimana bisa dikatakan itu menyimpang dari perundang-undangan yang jujur dan adil tadi ya. Karena apa? Yang namanya politik pasti ada suatu permainan, karena itu permainan di dalam bermain. Nah, harapan Sastro Jendro, bermainlah yang baik dan benar, jujur dan adil, kan gitu. Nah, dari masyarakat secara umum sudah punya perwakilan untuk permainan itu supaya baik dan adil dalam lapangan,
wasitnya Bawaslu. Saya percaya dengan Bawaslu, dengan kinerja Bawaslu nanti akan membawa hasil yang lebih baik untuk demokrasi Indonesia yang akan datang. Sukses untuk Bawaslu dan sukses untuk Indonesia yang akan datang. Semoga demokrasi di Indonesia akan lebih baik dan bisa kita benar-benar menikmati di mana keadilan dan kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sofanuddin, Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan BRIN. Menurut saya, upaya rekognisi sosial terhadap indigenous religion itu penting dilakukan. Selain untuk memperkuat kohesi sosial di antara kita, juga sekaligus meneguhkan keputusan MK 97/2016 yang memberikan hak pencantuman di dalam kolom KTP terkait dengan penghayat kepercayaan. Dan kita tahu saat ini setidaknya ada 153 organisasi penghayat yang tergabung dalam MLKI yang katakanlah membutuhkan layanan administrasi kependudukan seperti tadi pencantuman KTP, kemudian soal akte kelahiran, perkawinan, pemakaman, terkait sanggar atau tempat peribadatan, termasuk juga hak mendapatkan pendidikan kepercayaan di sekolah bagi anak-anak penghayat. Sebagian dari kita, termasuk juga sebagian birokrasi kita, saya kira belum memahami regulasi ini. Ini tentu menjadi PR bersama untuk sama-sama kita saling memahamkan. Sekali lagi, rekognisi sosial terhadap sedulur-sedulur penghayat penting dilakukan dalam kerangka meneguhkan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat kebinekaan dan keadilan, Bawaslu Kabupaten Grobogan terus mengawal pemilu yang inklusif, jujur, dan berkeadilan demi demokrasi yang bermartabat untuk semua.